Saudara pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dikabarkan telah meninggal dunia. Informasi ini tentunya memicu reaksi besar. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi dan situasi terkini di Iran, begitupun juga kabar warga negara Indonesia di Iran, sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Bapak Roy Sumirat. Selamat siang waktu Indonesia, Bapak Roy Sumirat. Terima kasih atas waktunya. Pak, langsung saja saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Apakah benar pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei ini telah meninggal dunia dan seperti apa informasi yang Bapak terima di sana? Baik, terima kasih. Eh, Memang dapat saya sampaikan bahwa sekitar 3,5 jam yang lalu, eh, artinya sekitar jam 5 kurang lah ada waktu Iran, eh, sudah diperoleh konfirmasi melalui berbagai media resmi pemerintah yang menyatakan bahwa pemimpin tertinggi, Supreme Leader Iran Ayatollah Khamenei telah meninggal dunia sebagai akibat dari serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika kemarin. Demikian. Apakah ada informasinya Pak Ayatullah Ali Khamenei ini meninggal di kediamannya atau seperti apa? Karena menurut informasi yang beredar juga banyak menginformasikan bahwa kediamannya juga turut diserang begitu. Baik, mungkin dapat saya sampaikan dulu sementara bahwa situasi saat ini masih sangat fluid, masih sangat cair, masih banyak dinamika yang terjadi atau mungkin akan terjadi, seperti juga kemarin sekitar 22 jam yang lalu ketika serangan pertama itu dilakukan. Jadi masih agak simpang siur apakah yang almarhum itu menjadi korban serangan di titik mana itu tentu memerlukan verifikasi lebih lanjut. Namun dari berbagai informasi yang kami kumpulkan, terutama dari informasi-informasi yang beredar di Iran sendiri, memang terdapat kesimpulan awal bahwa almarhum pemimpin tertinggi Iran meninggal akibat serangan yang ditujukan di kediamannya pada saat serangan awal pada sekitar pukul 10 pagi kemarin waktu Iran hari Sabtu. Jangan lupa juga bahwa di Iran hari Sabtu dan Minggu adalah hari kerja. Jadi itu sebenarnya adalah hari jam-jam sibuk. Dan ini juga memang eh, akan kami terus lakukan pengumpulan informasi yang lebih akurat mengenai titik-titik yang sudah diserang dan korban-korban, terutama pejabat tinggi mana yang memang turut menjadi korban dalam serangan-serangan tersebut. Baik, kemudian bagaimana Pak situasi terkini di Tehran dan kota-kota besar di Iran saat ini? Apakah sudah ada potensi gejolak sosial atau aksi massa terkait kabar ini? Eh, Memang masih terlalu early, ini sekarang masih jam 8 pagi waktu Iran. Saya juga masih terus memantau berita mengenai sikap dari rakyat Iran terkait dengan pemberitaan meninggalnya pemimpin tertinggi yang sudah diberitakan secara resmi ini. Hanya yang pasti memang saya sambil lihat keadaan di luaran di kota Teheran sendiri, di mana saat ini KBRI dan saya dan tim dari KBRI terus melakukan pemantauan, itu relatif kota dapat disampaikan tenang, berbeda dengan pada saat terjadinya serangan pertama sekitar 22 jam yang lalu, di mana memang sempat terjadi sedikit kemacetan dan to some extent kepanikan dari penduduk di Teheran dan sekitarnya. Namun untuk kota-kota lain tentu kami memiliki keterbatasan pemantauan, jadi kami juga hanya bisa melakukan pemantauan sekunder. Tapi terkonfirm bahwa memang terjadi serangan serupa di paling tidak 8 sampai 9 kota besar di Iran. Namun skala kerusakannya dan jumlah korban yang ditimbulkannya masih harus kami cek lebih lanjut. Demikian. Apakah pemerintah Iran telah menetapkan masa berkabung nasional saat ini? Iya betul, dalam pengumuman resmi tersebut disampaikan bahwa pemerintah akan menentukan ini pihak Garda Revolusi Iran (IRGC) dan juga dari eh, Tentara Nasional dari Armed Force Iran mengenai situasi dan konfirmasi meninggalnya pemimpin tertinggi.
Baik, Pak Roy Sumirat, dengan situasi yang sangat sensitif saat ini, bagaimana kemudian eskalasi keamanan di Iran sendiri? Ya, tentu kami harus eh, masih membutuhkan waktu ya untuk melakukan asesmen menyeluruh mengenai situasi keamanan eh, baik saat ini ataupun kemungkinan apa yang akan terjadi di masa datang. Tentunya saya bukan peramal, tapi melalui informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber, terutama juga dari kalangan diplomatik yang ada di Iran, saya mencoba untuk mengambil kesimpulan awal bahwa memang saat ini masih terbuka kemungkinan adanya kelanjutan dari situasi yang saat ini terjadi dalam arti serangan yang mungkin dialami oleh Iran dan juga kemungkinan masih berlanjutnya serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel dan Amerika yang dalam hal ini baik diwakili oleh base-base militer Amerika di negara sekitar ataupun serangan ke Israel secara langsung. Lalu Pak Roy Sumirat, bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia saat ini di sana? Untuk yang terdata di KBRI sendiri di Teheran ada berapa jumlah WNI, Pak? Baik, sebetulnya kalau masalah engagement kami di KBRI dengan WNI itu tidak terbatas hanya terjadi pada saat sudah terjadinya serangan kemarin, tapi selama beberapa waktu ini, even sejak perang 12 hari di bulan Juni tahun lalu, kami terus melakukan engagement dengan semua warga Indonesia yang ada di Iran yang tersebar di berbagai kota. Saat ini paling tidak yang tercatat secara resmi di KBRI itu ada sekitar 329 warga negara Indonesia. Tentu kami terus cari informasi lebih lanjut, just in case ada WNI yang belum lapor diri, belum tercatat secara resmi. Eh, dan saya melakukan berbagai macam komunikasi, baik itu komunikasi langsung, beberapa hari yang lalu kami sempat buka puasa bersama, atau juga melalui komunikasi WhatsApp grup, dan juga termasuk saya tadi malam sekitar 12 jam yang lalu, saya menyelenggarakan pertemuan virtual dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi mereka. Dan dapat saya sampaikan bahwa pada saat ini dan informasi yang saya dapatkan adalah bahwa seluruh WNI yang ada di wilayah Iran di berbagai kota itu dalam keadaan baik dan aman. Mereka menyatakan tidak mendapatkan atau bahkan tidak merasakan adanya ancaman langsung terhadap keamanan dan keselamatan dirinya. Namun tentu kami menyampaikan berbagai macam himbauan ataupun saran konkret yang kira-kira bisa dilakukan oleh para WNI di lokasinya masing-masing demi keamanan dan keselamatan dirinya masing-masing. Apakah Demikian. ada rencana evakuasi Pak Roy jika situasi nantinya memburuk? Eh, Begini, saya mesti jelaskan dulu bahwa keputusan mengenai evakuasi tentunya akan diambil oleh pemerintah pusat setelah melalui berbagai pertimbangan yang bersifat komprehensif, menyeluruh. Dan itu antara lain adalah masukan dari kami di KBRI kepada Bapak Menteri Luar Negeri mengenai situasi terkini. Karena begini, eh, kita juga selalu selama ini, eh, terutama Kementerian Luar Negeri tidak melakukan hal itu berdasarkan hal yang tergesa-gesa, karena belum tentu juga keputusan yang diambil secara tergesa-gesa merupakan keputusan yang terbaik bagi keamanan dan keselamatan WNI. Seperti contoh misalnya, kita tidak tahu apakah keputusan evakuasi segera melalui jalur tertentu menuju titik tertentu, apakah itu akan menyelamatkan, apa malah justru akan membahayakan keselamatan WNI. Kami perlu melakukan mapping yang lebih konkret, yang lebih akurat terkait situasi saat ini, sehingga kami tidak dapat gegabah. Dan dalam hal ini Pak Menteri Luar Negeri menyampaikan, memberikan mandat penuh kepada saya untuk mengambil keputusan yang sekiranya paling tepat di lapangan. Dan tentu saya akan lakukan koordinasi secara intensif dengan Bapak Menteri Luar Negeri dan jajarannya di pusat mengenai perlu tidaknya evakuasi apabila memang situasi semakin memburuk. Pak Roy Ya. Sumirat, secara politik apa kemudian dampak langsung dari wafatnya Ali Khamenei ini terhadap struktur kekuasaan Iran sendiri? Kalau Bapak melihatnya, sudah terlihat belum siapa yang kira-kira akan menggantikan posisi pemimpin tertinggi di sana? Eh, Begini, mungkin saya in principle adalah yang mungkin apa bisa saya sampaikan sekarang sifatnya faktual. Jadi saya juga tidak dalam posisi untuk menyampaikan hal-hal yang lebih bersifat analytical, apalagi akademik diskusi gitu ya. Karena bukan mandat saya. Tapi yang pasti bahwa sesuai konstitusi, secara faktual nih, secara konstitusi Iran, bahwa apabila
Supreme Leader, pemimpin tertinggi Iran itu tidak ada, berhalangan, meninggal, itu sudah ada mekanisme penggantiannya. Dan itu yang memang sekarang sedang kami pantau. Apakah memang ada figur langsung yang akan ditunjuk untuk menggantikan? Dan dalam hal ini pun kami mendapatkan informasi resmi bahwa sambil menunggu keputusan mengenai penunjukan pemimpin tertinggi baru, itu ada semacam apa? Kepemimpinan sementara yang dipegang oleh tiga orang penting di pemerintahan Iran. Dalam hal ini oleh Presiden Iran, oleh Chief Judiciary, dan ada satu orang lagi dari Supreme National Council yang secara troika bertiga ini akan memegang tampuk pemerintahan sementara. Dan tentu, again, saya tidak dalam posisi untuk melakukan ramalan terlalu jauh. Situasi masih sangat fluid, namun paling tidak secara faktual itu yang ditentukan di dalam konstitusi Iran. Bagaimana nuansa kebatinan rakyat Iran secara keseluruhan itu tentunya I'm not in a position to predict further. Oke, terakhir dari saya Pak Roy Sumirat, ada yang ingin disampaikan untuk warga negara Indonesia yang mungkin saat ini berada di Iran dan belum terhubung, atau imbauan yang ingin disampaikan, Ya. silakan Pak. Baik, terima kasih. Betul bahwa saya akan terus melakukan komunikasi sebisa mungkin dengan semua jalur komunikasi yang ada, dengan seluruh WNI yang ada di Iran, atau paling tidak melalui tokoh-tokoh masyarakat simpul-simpul yang biasa menyebarkan informasi kepada WNI. Namun tentunya kami selalu berharap juga bahwa teman-teman WNI terus melakukan hal-hal yang berada di dalam kontrol dirinya demi keamanan dan keselamatan dirinya. Misalnya tidak terlibat dalam apa kegiatan yang bersifat massal yang diselenggarakan oleh siapapun, karena berada di dalam situasi kerumunan massa itu pada saat ini relatif membahayakan keselamatan diri. Dan juga apabila ada himbauan langsung dari pemerintah mengenai keperluan adanya titik-titik tentu itu pun perlu dilakukan. Tapi saya sudah sampaikan kepada bahwa terbuka apabila memang diperlukan atau sudah ada WNI yang merasa keamanannya terancam, kapal untuk ini basic untuk menampung. Saat ini sudah ada beberapa WNI yang tinggal di KBRI sejak tadi malam, mostly tapi bukan karena terancam, tapi karena memang pelajar-pelajar ini kebetulan asramanya diwajibkan dikosongkan. Jadi mereka kami tampung untuk kami bantu. Terakhir mungkin Mbak Regina, kalau saya boleh sampaikan, saya memahami betul bahwa terdapat kebutuhan dari publik di Indonesia untuk selalu mendapatkan informasi terkini yang bersifat real time. Tapi mohon juga dimaklumi bahwa banyak hal-hal yang belum dapat kami sampaikan atau bahkan mungkin tidak dapat kami sampaikan kepada publik tanpa bagaimanapun masalah mengenai evakuasi, apakah akan evakuasi atau tidak, lewat jalur mana atau tidak, itu akan dilakukan komprehensif kajian dulu oleh pihak-pihak pejabat-pejabat di pemerintah pusat di Jakarta sebelum nantinya kami lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih tentunya untuk informasinya kepada Bapak Roy Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan juga Turkmenistan. Tentunya harapan kami semuanya di sana aman, Pak, apalagi untuk warga negara Indonesia dan Bapak juga stay safe di sana. Terima kasih Pak Roy Sumirat. Selamat siang.